Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kita dalam podcast Promkes Bercerita saat ini. Dan kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam ilmu kesehatan jantung. Izin kami perkenalkan Dr. Nancy Lampus, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang adalah juga seorang subspesialis di bidang pencegahan dan rehabilitasi kardiovaskuler. Jadi beliau adalah seorang konsultan di bidang pencegahan dan rehabilitasi kardiovaskuler. Selamat datang Dr. Nancy. Terima kasih Dokter Sepil untuk perkenalannya. Iya, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Dok datang ke sini. Kami tahu sangat sibuk Dok ya. Terima kasih sudah diundang, Dok. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Dokter. Bapak Ibu sahabat Promkes, Dr. Nancy Lampus, spesialis jantung pembuluh darah konsultan ini adalah dokter ahli di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. RD Kando Manado, tapi juga sekaligus adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Nah, kali ini kita akan membicarakan salah satu topik yang sangat penting karena secara statistik di seluruh dunia, topik yang akan kita bahas ini adalah merupakan penyebab utama kematian secara global, yaitu penyakit jantung, khususnya penyakit jantung iskemik. Kalau berdasarkan statistik secara epidemiologi adalah pembunuh nomor satu sekarang di seluruh dunia, di samping penyakit stroke dan penyakit paru kalau tidak salah ya dok. Nah, karena ini merupakan penyebab utama kematian secara global, maka tentu kita perlu mengetahui apa dan bagaimana mencegah jangan sampai terjadi serangan jantung. Nah, karena itulah saat ini kita secara khusus akan membicarakan bagaimana peran atau kontribusi olahraga dalam menjaga kesehatan jantung kita, Dok ya. Iya, betul. Nah, kira-kira seperti itu dan kita akan langsung saja mulai dengan ini dokter mengenai penyakit jantung atau secara umum kita sebut penyakit kardiovaskuler dok ya. Nah sebetulnya yang disebut dengan penyakit kardiovaskuler itu apa saja dokter dan kira-kira mengapa ini menjadi penyebab utama kematian saat ini? Ya silakan dokter Nancy. Ya, baik. Jadi secara arti kata ya, kardiovaskular berarti berhubungan dengan kardio. Kardio itu kan jantung ya. Sementara yang vaskular itu berarti adalah pembuluh darah. Ya, jadi sebetulnya kalau dilihat dengan latar belakang juga Dokter Seprin yang dengan spesialis neurologis, berarti kan kita agak kakak adik ya. Iya. Penyakit kita itu masih cenderung tinggi. Kalau untuk yang di jantung sendiri sebetulnya itu ada masalah di struktur dan ada masalah di fungsinya. Kita lihat apakah itu bawaan atau metabolik dan lain-lain, banyak penyebabnya. Kalau untuk bawaan, untuk strukturnya mungkin itu memang sudah nasib ya. Memang kelainan gen, apakah perubahan dari genetiknya atau ada masalah kekurangan asam folat dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan karena genetik. Tapi yang di sini ada yang perlu yang kita ketahui ada penyebab metabolisme dari si jantung itu sendiri. Apakah itu berkaitan dengan sindrom metabolik, dengan hipertensi, DM dan lain-lain. Gitu. Itu akan berkaitan dengan penyakit jantung koroner, otomatis yang itu yang paling berkembang saat ini. Nah, mungkin kalau yang yang vaskular, yang penyakit pembuluh darah, apakah itu menyangkut stroke terutama, terus habis itu ada penyakit pembuluh darah perifer kah, vena kah, begitu itu kira-kira gambaran secara umum. Nah, kenapa dia begitu tinggi angka mortalitasnya? Sebetulnya karena ini kemajuan dari teknologi kita. Jadi kita dimanjakan oleh teknologi, kurang bergerak sih tepatnya. Betul. Plus makanan kita sekarang berkembang enak-enak ya. Kalau misalnya teknologi yang berkembang, kadang kita gerak satu jari sudah bisa pesan online, lain-lain. Jadi kita malas. Kalau untuk fasilitas yang lain, mobil, lain-lain itu kan mudah didapatkan sekarang. Harganya masih bisa terjangkau. Jadi kita malas menggunakan jalan kaki. Alasan panas lah, apalah, malas bergerak. Jadi itu pengaruh dari gaya hidup kita sebetulnya sehingga angka mortalitasnya makin tinggi. Dijamin, ditambah lagi kita kan ini agak kurang untuk screeningnya. Jadi kadang-kadang pasien datang sudah telat. Jadi dia ada punya faktor resiko, tapi karena dia tidak tahu, ketika datang sudah serangan. Jadi kan biasanya kalau di sini kita ada kena infark kah, atau dia sudah stroke kah, jadi baru dia datang. Nah itu angka mortalitasnya cukup tinggi. Sama kalaupun dia survive, kadang-kadang kan dia masih ada
penyerta yang lain, ada gejala sisa, dan itu ya lumayan angka untuk beban ekonominya jadi akan lebih tinggi tinggi, Dok, lagi. ya. Berarti memang terkait sekali dengan lifestyle yang sekarang, Dok, ya. Betul, Dok. Ya memang sangat dimudahkan sebetulnya oleh teknologi, ya. Iya. Ya dampaknya adalah kita jadi kurang bergerak sebetulnya, kan, Iya, Dok? Setelah banyak kemudahan yang ditawarkan saat ini, salah satu dampaknya adalah kita jadi kurang bergerak. Makanya muncul istilah yang disebut dengan sedentary lifestyle, Dok, ya. Jadi gaya hidup yang sedentary. Nah, ini juga yang perlu dan ingin kami tanyakan, Dokter. Ini seberapa jauh sih pengaruh dari gaya hidup kurang gerak ini atau sedentary lifestyle ini terhadap kesehatan jantung, Dok? Iya. Jadi sebetulnya dengan ada beberapa sih penelitian kalau kita sedentary life, tidak bergerak, itu meningkatkan resiko dari kardiovaskularnya bisa sampai 20 hingga 30% malah gitu dibandingkan kita aktif bergerak. Bayangkan ada yang bilang malah melaporkan 1 jam saja kita tidak bergerak bisa meningkatkan resikonya sampai 5%. Wow. Gitu. Untuk angka kejadiannya lumayan sangat tinggi. Ya. Jadi sangat penting sekali kita menghindari sifat-sifat yang sedentary lifestyle. Gitu. Ya, berarti 1 jam saja tidak bergerak risikonya meningkat 5%, ya. Jadi sangat tinggi bagi bagaimana kontribusi dari kurang gerak ini terhadap kesehatan kita, ya. Nah, Dok, selanjutnya, Dok, kita sekarang tahu bahwa tren penyakit jantung ini meningkat karena ada pengaruh teknologi, di dalamnya kita ada perubahan gaya hidup, orang jadi lebih malas bergerak atau dikenal dengan sedentary lifestyle, Dok, ya. Nah, ini kita sudah tahu kontribusi dari gaya hidup yang kurang gerak ini. Artinya olahraga itu harus ya dilakukan, ya wajib dilakukan. Cuma gini, Dok, saya juga pernah membaca, mendengar ada juga atlet-atlet kita kan yang sudah sering olahraga tapi kadang ada serangan di lapangan. Nah, sebetulnya berarti kita juga harus memperhatikan kira-kira olahraga mana, ada prinsip-prinsip mungkin ketika kita memulai itu ada apa ya, prinsip-prinsip olahraga yang katakanlah yang benar, yang aman untuk kita memulai, Dok. Nah, ini kira-kira bagaimana, Dok? Iya, Dok. Jadi memang betul, kadang-kadang atlet kita temukan tiba-tiba meninggal di lapangan gitu. Jadi sebetulnya kita harus tahu untuk sertifikasi risiko kita dulu sendiri. Apakah kita orang sehat, betul-betul sehat, atau kita ada penyerta penyulit yang lain yang tidak kita ketahui ataupun sudah kita ketahui tapi kita biarkan aja karena tidak ada keluhan gitu. Kalau untuk atlet sendiri sebelum turun ke produk profesional ada kan yang atlet-atletan amatiran begitu. Jadi itu sebetulnya ada yang namanya pre-participation screening untuk atlet. Karena kalau misalnya untuk atlet yang paling kita takutkan adalah gangguan irama jantung karena otot jantungnya dia itu membesar karena latihan. Apakah atlet ini cocok untuk diberikan olahraga dengan latihan yang berat atau bagaimana? Nah, itu harusnya ada screening untuk atlet itu sendiri karena kan untuk atlet yang profesional otomatis akan latihannya yang akan lebih berat dibandingkan dengan orang biasa. Nah, bagaimana dengan kita sendiri yang orang biasa? Jadi kita harus memposisikan diri kita, apakah kita itu sudah biasa adaptasi dengan latihan atau tidak. Kalau orang yang tidak biasa lari, begitu disuruh lari 10 kilo, 10 putaran lapangan, otomatis dia akan kolaps, dia akan jatuh pingsan. Dibandingkan dengan orang yang sudah train, latih pelan-pelan, beradaptasi. Jadi kita sebetulnya harus mengenali dulu diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak mampu berolahraga atau baru mulai berolahraga, ya jangan posisikan diri kita sebagai seorang yang pro. Even itu kita janjian dengan teman, komunitasnya, olahraganya rame-rame. Mungkin teman kita bisa jogging, tapi kalau kita tidak bisa jalan saja, cuman sebentar udah capek, ngapain jogging? Harus jogging, gitu. Jadi kita tahu kapasitas kemampuan kita seperti apa. Dan yang paling pokok kita harus screening, apalagi kalau orang-orang di atas 40 tahunan gitu, itu sebetulnya harus screening. Dan yang paling penting juga ada faktor resiko keluarga, apakah dia ada genetiknya, apakah di keluarganya itu ada riwayat orang tuanya yang meninggal tiba-tiba gitu, atau saudaranya adik kakak meninggal tiba-tiba usia muda, itu yang harus menjadi pertimbangan apakah olahraganya ini tipe apa yang aman buat si pasien. Olahraga yang kita anjurkan sebetulnya yang simpel-simpel aja, jalan sih, begitu, jalan sehat gitu, rutin setiap hari. Secara rutin. Berarti, Dok, boleh ditangkap intisarinya kira-kira kalau sebelum kita memulai satu olahraga, katakanlah, Dok, ya,
sebaiknya harus ada screening Iya, betul. kemampuan jantung kita ya Iya. dalam hal ini. Kemudian intensitas Iya. intensitas dari olahraga ini juga harus menyesuaikan dengan kapasitas Iya, kita, betul. dokter ya. Dan untuk yang sekarang ini jalan sehat secara rutin Jalan itu ya boleh dikatakan adalah mungkin boleh dikatakan salah satu yang aman lah ya dok ya. Nah, tapi itu tadi harus ada screening, kemudian intensitasnya juga harus kita Iya, sesuaikan dokter ya. betul. Nah ini Bapak Ibu Promkes, sahabat Promkes, ini tentu sangat penting ya untuk kita ingat bahwa sebelum kita memulai program, karena kita semua pasti ingin sehat, tapi jangan lupa sebelum kita memulai kebiasaan olahraga yang sehat, yang baik, harus ada screening dulu. Bagaimana kemampuan jantung kita, tubuh kita, kemudian intensitas latihannya juga yang harus kita sesuaikan. Nah, berarti untuk yang direkomendasikan olahraga yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung itu tadi dokter ya. Atau ada lagi jenis-jenis yang lain yang bisa Iya, sebetulnya dilakukan? olahraganya bisa kita pilih ya, kita mau risikonya seperti apa. Kalau kita misalnya low risk atau kita orang sehat, kita mau olahraga yang kompetitif, mau futsal, mau badminton, itu kan bisa. Bisa. Tapi begitu kita punya faktor risiko, apalagi pernah kena serangan jantung, pernah kena stroke dan lain-lain, itu kan ada pertimbangannya. Apakah olahraga yang kompetitif itu masih bisa kita lakukan atau tidak? Betul. Gitu. Jadi prinsipnya kita harus ada yang namanya FITT. Jadi kita harus tahu frekuensi kita berapa lama kita harus latihan, terus habis itu intensitas yang tadi seperti apa. Intensitas itu biasanya kita akan tentukan dengan durasi lamanya dia latihan itu berdasarkan dari heart rate-nya, dari denyut nadinya kah gitu. Kemudian setelah itu kita akan lihat untuk time 30 menit yang kita anjurkan paling minimal. Terus yang tipenya itu aerobik. Nah, kalau misalnya pasien-pasien untuk penurunan berat badan, apakah kita akan mengkombinasikan untuk yang aerobika dengan resisten kah, dengan yang angkat beban gitu. Jadi itu kembali lagi ke stratifikasi risiko dari si pasien itu. Nah, untuk aerobik kan kita punya yang kayak seperti jalan tadi, yang paling simple. Kenapa kita anjurkan jalan? Karena setiap orang pasti akan jalan. Dan murah meriah. Tidak perlu alat apapun, cukup dengan kaki saja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak jalan. Jalan ya betul. Gitu. Kalau orang naik sepeda renang kan itu ada fasilitasnya yang bilang oh tidak punya kolam, harus bayar, tidak tahu naik sepeda, jadi banyak alasan. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini kita bisa apa lagi? Oh kita bisa kalau misalnya bisa jogging ringan-ringan ya bisa jogging ringan-ringan tergantung kemampuannya kita. Gitu. Terus kalau misalnya mau angkat bebannya bisa juga kalau orang yang biasa nge-gym, apakah dia akan setelah kembali aktivitas semula setelah ada proses infark sebelumnya apakah dia bisa gym? Bisa juga begitu. Tapi itu untuk beban latihannya seberapa banyak itu kembali lagi ke fungsionalnya si pasien itu. Jadi memang penting sekali sebelum mulai kembali beraktivitas, kembali olahraga harus lihat pasien demi pasien. Tidak bisa dipukul rata untuk semua pasien. Betul dokter. Iya. Nah ini menarik dok, karena dokter tadi sudah sempat menyentil mengenai pasien yang sudah pernah terkena infark dok ya. Nah ini juga yang menjadi banyak pertanyaan seputar itu dok. Ada banyak pasien-pasien yang sudah pernah mengalami masalah jantung ya, terutama mungkin pasien yang sudah pernah pasang ring katakanlah, tapi karena ingin berubah supaya kesehatannya tetap baik ya, mereka juga ingin mulai berolahraga. Nah ini yang ingin kami tanyakan bagi pasien-pasien yang sudah pernah mengalami riwayat penyakit jantung dok ini, kira-kira apa yang harus diperhatikan supaya olahraga itu tetap aman buat pasien-pasien ini dok? Iya. Jadi yang paling pokok sebelumnya itu kita harus tahu setelah pemasangan ring. Setelah pemasangan ring ini apakah tindakan tersebut itu sudah selesai atau masih ada perlu tindakan lanjutan. Kadang-kadang masih ada beberapa pembuluh darah yang kena. Jadi kita perlu tindakan evaluasi kemudian kita tindakan lanjutan untuk pemasangan ring berikutnya. Atau apakah itu pemasangan ringnya cuma untuk proses penyelamatan saja ketika dia kena serangan akut. Nah, apakah untuk selanjutnya mungkin apakah perlu sampai harus bypass kah, operasi kah atau tidak. Jadi itu perlu sekali mengetahui dulu sebelum akan kembali ke aktivitas olahraga. Terus yang kedua kita harus mengetahui sebetulnya adalah pompa jantung dari si pasien tersebut. Pompa jantungnya apa? Kalau dari kita biasanya fraction EF kan, ejection fractionnya. Berarti berapa sih dia? Kalau misalnya di bawah 30 berarti kan kita itu agak hati-hati. Kemudian apakah pasien itu ada riwayat atau sedang mengalami gangguan irama? Gangguan irama itu pun harus kita lihat apakah tipe gangguan irama yang berbahaya atau tidak.
Jangan sampai latihannya terlalu over, jadi itu bisa picu serangan berulang. Atau justru aktivitasnya terlalu di bawah, jadi dia under, jadi olahraganya kayak seperti tidak ada efek begitu, karena olahraga kan sebetulnya ya pelan-pelan tapi perlahan-lahan kita akan tingkatkan. Diharapkan dengan olahraga yang rutin dan teratur kebugarannya itu akan bertambah. Nah, kita akan mulai sebetulnya dengan latihan yang intensitasnya yang rendah. Jadi kita akan patokan dengan pemasangan kayak kita punya yang di kardiak rehabilitasi. Kebetulan untuk satu Sulawesi Utara yang ada cuma di Rumah Sakit Kando sendiri yang ada pusat untuk rehabilitasi jantung. Jadi di situ nanti akan ada latihan dengan monitoring yang namanya telemetri. Jadi kita akan pasang alat EKG dan kita akan pantau pasien ketika akan mulai berolahraga, apakah dengan jalan saja sudah menimbulkan masalah di rekaman jantung pasien tersebut. Kemudian intensitas latihan akan kita tingkatkan pelan-pelan gitu. Patokannya adalah satu dari rekam jantung, yang kedua adalah denyut nadi yang paling aman buat si pasien itu. Setiap pasien punya ambang batas target denyut nadi yang berbeda-beda. Jadi itu tergantung dari struktur dan fungsi dari si jantung itu sendiri. Nah, kalau misalnya untuk amannya, biasanya kita akan mulai dengan penambahan denyut jantung kira-kira 20 kali lah dari denyut nadi istirahat. Jadi makanya setiap orang disarankan bisa menghitung denyut nadi sendiri, menari. Iya. Menghitung nadi sendiri. Ya, itu yang kita anjurkan ke pasien. Kira-kira 20 lah gitu. Bisa kita tingkatkan sampai 30 atau bahkan untuk pasien-pasien yang dengan very high risk kita mulai dengan penambahan beat yang 10. Kita mulai dengan low intensitas, kemudian kita akan meningkatkan. Rata-rata bisa menambah 20 sampai 30 dengan moderate intensitasnya. Berarti memang banyak aspek dok ya yang harus dievaluasi ya dok setelah pasien mengalami katakanlah serangan jantung atau pemasangan ring ya. Harus dipantau, kemudian dievaluasi lagi bagaimana fungsi jantungnya. Dan kita bersyukur Dokter Nancy barusan memberikan kita informasi berharga, sahabat Promkes. Ternyata di daerah Nyur Melambai, Sulawesi Utara ini satu-satunya pusat rehabilitasi jantung yang ada berada di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. RD Kando Manado. Jadi Bapak Ibu sahabat Promkes yang tentu saja memerlukan upaya-upaya rehabilitasi katakanlah setelah serangan jantung atau menjalani prosedur jantung dok ya. Nah ini kita memiliki pusat rehabilitasi jantung. Tapi tentu kita berharap Bapak Ibu sahabat Promkes tetap sehat ya. Nah ini dok kita lanjutkan dok ya. Ini topik yang sangat menarik ini. Berarti dok dengan kata lain berarti ada boleh dikatakan batasan-batasan ya dok kan untuk jenis-jenis olahraga pada kondisi jantung tertentu dok. Boleh lebih dijelaskan lagi dok ini? Yang tadi kita paling patokan adalah target denyut nadi. Kita harus menghitung denyut nadi yang akan aman buat si pasien. Selanjutnya dia ada nadi yang maksimalnya, berarti tidak boleh melebihi denyut nadi yang kita anjurkan. Takutnya kalau misalnya dia melebihi denyut nadi tersebut, pasien itu bisa serangan kembali gitu. Jadi mungkin kalau orang berdasarkan seumuran, yang A bisa denyut nadi yang maksimal sampai 100%, tapi mungkin yang B cuma bisa sampai 70% dari denyut nadi maksimalnya. Kenapa? Karena mungkin yang si B ada faktor risiko yang lain gitu. Terus bagaimana yang kita anjurkan kembali lagi kan kalau tadi yang paling murah meriah kan jalan. Berarti kita akan menentukan dosis jalan seberapa aman, seberapa jauh buat si pasiennya. Dan kita akan kombinasikan dengan denyut nadi. Dengan jarak segitu apakah nadinya itu masih cukup aman buat si pasien. Sekaligus kita akan kombinasikan dengan evaluasi pengobatannya gitu. Jangan sampai kita buat program latihannya terlalu jaraknya berapa dalam waktu tertentu terus akhirnya terlalu over gitu. Dan pasien itu harus kita harapkan punya targetnya satu, dia itu bugar. Jadi walaupun kadang-kadang pompa jantungnya dia turun, belum bisa naik atau belum bisa kembali ke orang yang normal, tapi minimal kualitas hidupnya itu meningkat. Jadi mungkin kalau yang setelah pulang rawat inap jalannya cuma 100 meter, diharapkan setelah dia olahraga rutin, dia bisa adaptasi latihan, dia bisa jalan sampai 2 kilo, 3 kilo itu bisa. Dan rata-rata kalau orang olahraga rutin, adaptasi latihannya itu akan lebih bagus. Dan yang paling pokok kan kalau kita yang berhubungan dengan kardiovaskular kan kadar kolesterolnya, kadar gula darah, tekanan darah itu juga harus
pantau terus Dipantau. dan untungnya olahraga terbukti mampu memperbaiki semua metabolisme kita. Jadi ya harus mau tidak mau harus olahraga. Iya. Jadi gini, Bapak Ibu sahabat Promkes, ternyata penting bagi kita untuk tahu dan mampu menghitung nadi maksimal, Dok. Itu kalau Iya. tidak salah ada rumusnya kan. Nanti Iya, kami betul. tampilkan di layar ya. Iya, Cara kita menghitung nadi maksimal. iya betul. Jadi nanti kami tampilkan di layar, Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana rumus menghitung nadi maksimal supaya kita bisa memantau di saat kita olahraga, Dok Iya. ya. Nah, tadi Dokter Nancy katakan bahwa olahraga itu wajib, harus kita lakukan. Nah, kemudian ada ungkapan yang mengatakan kan hal-hal besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Iya. Nah, kira-kira dari Dokter Nancy langkah kecil apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sahabat Promkes untuk bisa menjaga kesehatan jantung? Iya. Silakan. Yang paling pokok saya anjurkan, mari kita bergerak. Mari bergerak. Jangan malas, tidak ada Iya. alasan untuk tidak berolahraga. Karena olahraga sekali lagi cukup jalan. Setiap hari kita jalan, tinggal kita menentukan langkah kaki kita seberapa jauh kita melangkah. Melangkah untuk hari esok, Iya. tentu saja. Kalau misalnya kita malas melangkah, bagaimana kita akan mengisi hari-hari kita nantinya gitu. Kalau misalnya kita hari ini sudah kena cardiovascular disease lah ya, mau stroke kah, mau infark kah begitu. Jadi jangan bebankan hidup kita lagi untuk kena stroke berulang, kena serangan jantung berulang gitu. Jadi mari kita melangkah. Ya, itu adalah pesan penting utama dari Dr. Nancy untuk kita semua. Dan sekali lagi perlu kami ingatkan sahabat Promkes dimanapun Anda berada, di RSUP Profesor Dr. R.D. Kando Manado kami memiliki ahli-ahli kesehatan jantung, spesialis jantung yang terbaik di bidangnya dan sangat kompeten, dan kita memiliki juga pusat rehabilitasi jantung satu-satunya yang ada di daerah Nyur Melambai ini. Demikian episode kita saat ini. Sekali lagi banyak terima kasih Dr. Nancy, sukses selalu, sehat selalu, dan kita akan jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya. Salam sehat.